Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Susanti dari Prodi Keperawatan. Hari ini saya akan membahas mengenai memasang dan memonitor transfusi darah akibat patologis kardiovaskuler. Di sini saya akan membahas definisi terlebih dahulu. Definisi dari sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan juga pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi penyakit kardiovaskuler. Nah, apa sih penyakit kardiovaskuler? Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Dan macam-macam penyakitnya yaitu penyakit gagal jantung koroner, penyakit gagal jantung atau penyakit payah jantung, penyakit hipertensi, stroke, penyakit jantung rematik, dan kardiomiopati. Dari banyak macam penyakit tersebut, tapi yang umum sering terjadi yaitu adalah penyakit jantung koroner dan juga penyakit stroke. Dari bahasan transfusi darah, kita juga dapat 5 cara memperoleh donor darah, yaitu yang pertama dari donor darah yang orang sama sekali tidak ada hubungan keluarga, dan yang kedua yaitu donor darah dari orang yang ada hubungan keluarga dengan kita. Yang ketiga yaitu hemodilution, yang keempat yaitu autologous transfusion, dan yang terakhir adalah salvage during and after surgery. Dan di sini kita juga membahas mengenai SOP memasang dan memonitor transfusi darah akibat patologis kardiovaskuler. Yang A yaitu tahap prainteraksi. Yang pertama yaitu membaca program tindakan, yang kedua menyiapkan alat seperti yang ada di sini. Dan yang ketiga yaitu memasang sampiran, yang keempat mencuci tangan, dan juga yang kelima mendekatkan alat kepada pasien. Selanjutnya tahap orientasi. Yang pertama memberikan salam, yang kedua menanyakan adakah keluhan, yang ketiga yaitu menjelaskan prosedur tindakan kepada pasien ataupun keluarga, yang keempat memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Kemudian yaitu tahap yang C yaitu tahap kerja. Yang pertama yaitu menggunakan sarung tangan, yang kedua mengukur tanda-tanda vital, yang ketiga membebaskan lengan pasien dari baju, yang keempat meletakkan perlak dan juga pengalas di bawah lengan pasien. Kemudian yang kelima yaitu menyiapkan larutan NaCl 0,9% dengan transfusi set. Yang keenam memasang infus, yang ketujuh mengatasi tetesan setiap lancar atau tidak, dan yang kedelapan memastikan tidak ada udara di dalam selang infus. Yang kesembilan yaitu mengontrol darah yang akan diberikan kepada pasien. Yang ke-10 yaitu mengganti cairan NaCl 0,9% dengan darah setelah 15 menit. Dan yang ke-11 yaitu mengatur tetesan darah. Selanjutnya yaitu tahap terminasi. Yang pertama, mengganti adanya reaksi, transfusi, dan komplikasi. Yang kedua, mengevaluasi perasaan pasien. Dan yang ketiga, menyimpulkan hasil kegiatan. Yang keempat, melakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Yang kelima, mengakhiri kegiatan. Lalu yang keenam, merapikan alat. Kemudian yang ketujuh, melepaskan sarung tangan. Dan kemudian mencuci tangan. Dan yang terakhir yaitu mengukur tanda vital tiap 5 menit untuk 15 menit pertama, tiap 15 menit untuk jam berikutnya, dan setiap 1 jam sampai dengan transfusi selesai. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, mendokumentasikan setiap tindakan, yaitu meliputi waktu pemberian, dosis, jenis transfusi yang diberikan, reaksi transfusi, dan juga komplikasi. Nah, kemudian kita akan membahas materi yang kedua, yaitu memberikan pendidikan kesehatan pada gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis metabolik endokrin. Nah, di sini teman-teman udah tahu belum apa itu definisi sistem endokrin? Dan di sini saya akan menjelaskan, sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar endokrin buntu atau tanpa saluran yang tersebar pada bagian tubuh. Kelenjar endokrin ini melaksanakan fungsinya dari dalam tubuh dengan cara memproduksi hormon, menghasilkan sekresinya langsung ke dalam tanpa melalui saluran. Sistem endokrin ini ada juga gejala dan gangguan sistem endokrin, yaitu yang pertama adalah diabetes, yang kedua yaitu agromegali, dan yang ketiga penyakit Addison, penyakit sindrom Cushing, penyakit Graves, dan penyakit Hashimoto's thyroiditis,
Dan selanjutnya penyakit hipertiroidisme, dan penyakit prolaktonomi. Dan di sini saya juga akan membahas mengenai upaya pendidikan kesehatan yang diberikan pada gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis metabolik endokrin, yaitu ada beberapa upaya. Yang pertama yaitu menjaga berat badan ideal, kemudian mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, melakukan olahraga secara rutin, mengurangi konsumsi mineral beralkohol, berhenti merokok, dan mengkonsumsi lebih banyak protein. Asupan protein yang tinggi bisa mempercepat metabolisme dalam tubuh. Selain mengatur jumlah protein yang dimakan, perhatikan juga gizi-gizi lainnya seperti yodium, selenium, zinc, dan kalsium. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.